Baiklah, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erik. Nah, di samping saya ini sudah ada Korobi. Halo. Nah ya, Korobi ini merupakan orang yang menginspirasi saya yang baru saya kenal selama 2 hari. Nah, kenapa Korobi ini bisa menginspirasi saya walaupun saya baru mengenalnya 2 hari? Penasaran? Nah, maka dari itu kalian harus simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama kok ya. Mungkin boleh menjelaskan pekerjaan Koko ini seperti apa ya? Oke, ya. Halo, salam kenal. Ya. Jadi untuk pekerjaan saya, terutama saya jelasin dulu. Di sini saya bekerja di kantor Pialang di perusahaan PT Besok Future di Pontianak sini. Ya, untuk di sini saya berjabat sebagai Senior Executive Manager. Nah, lebih jelasnya pekerjaan saya itu sebagai konsultan keuangan di perusahaan Pialang. Jadi kita memberikan satu peluang, suatu sistem perdagangan secara online kepada calon nasabah supaya bisa mendapatkan keuntungan lewat bertransaksi di perusahaan kita. Ya, jadi kita adalah perusahaan yang memberikan suatu peluang bisnis berupa sistem perdagangan alternatif. Kalau biasa dikenal itu trading. Ya, trading. Ya, jadi di sini nasabah mendapatkan keuntungan dari dia bertransaksi jual beli. Nah, untuk produknya macam-macam, ada komoditi, ada hang seng, ada forex juga. Seperti itu lebih dasarnya. Oke, singkatnya. Untuk sejak kapan kok mau mulai pekerjaan ini? Kalau mau mulai kerjaan ini kalau dari usia saya dari usia 17 tahun. Ya, tepatnya itu tamat SMA. Saya udah masuk ke perusahaan Pialang, ke perusahaan Microsoft ini. Ya, itu usia saya masih 17 tahun ya. Terus itu di tahun 2013. Nah, apa sih latar belakang Koko sendiri di usia masih muda itu 17 tahun? Nah, saya di usia 17 tahun itu masih main warnet biasanya kok. Oh, iya, nah, kenapa Koko sudah bisa berpikir dan masuk di pekerjaan seperti ini kok? Yang kita tahu ya, notabene-nya untuk usia yang 17 tahun itu masih sangat mudah untuk terjun ke pekerjaan seperti ini. Masih labil lah ya. Iya, kenapa kok bisa bebas? Oke, ya terutama pasti faktor ekonomi. Itu nomor satu. Saya terlahir bukan dari keluarga yang mampu, tapi saya punya impian, punya tujuan. Ya, nah jadi alasan kenapa saya bekerja di perusahaan ini adalah yang pertama adalah penghasilannya. Ya, dan yang kedua di sini ada jenjang karirnya. Ya, jadi saya termotivasi dari penghasilan dan jenjang karir. Ya, karena saya punya tujuan ingin merubah hidup saya jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi saya mau naikkan tingkat ekonomi saya. Ya, saya ingin bahagiakan orang tua saya ingin membahagiakan keluarga saya nantinya yang akan bersama dengan saya. Seperti itu. Luar biasa sekali kok ya. Nah, saya ingin tanya lagi kok, tips untuk bisa mencapai sejauh ini itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk tips adalah ya, jangan memberikan toleransi ke diri kamu. Ya, bekerja itu tidak perlu bekerja dari pagi sampai sore. Ya, bekerja itu adalah hak kita. Ya, kita bisa bekerja lebih dari itu. Ya, kita harus senangi kerjaan kita, ya, dan lakukan kerjaan itu dengan konsisten dan harus dengan semangat tentunya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman membatasi, oh aku kerja dari pagi sampai malam. Itu bukan kerugian, tapi itu kelebihan. Kamu diberikan satu kelebihan bisa bekerja lebih panjang. Tentunya hasil juga akan lebih besar. Malah kamu lebih satu langkah lebih maju daripada orang normalnya. Ya, dan kamu jangan kaget ketika kamu punya penghasilan lebih besar dari mereka karena kamu sudah mengorbankan waktu kamu dan pastinya hasilnya juga akan mengikuti. Ya. Nah, tentunya dalam pekerjaan kita tidak boleh malas. Ya, pertama, disiplin itu pasti. Kerja keras itu perlu. Ya, jadi tidak ada pekerjaan ya dengan hasil yang besar tanpa ada namanya kerja keras, disiplin. Ya, itu tidak mungkin. Ya, jadi mencapai semua itu harus sabar juga. Tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Tapi kalau bisa teman-teman lakukan itu dengan kerja keras, dengan disiplin dan dengan semangat tentunya udah pasti. Ya, kesuksesan itu tinggal nunggu waktu aja.
seperti itu kurang lebih. Jadi diperlukan kerja keras atau disiplin dengan kesabaran juga ya Ko ya. Nah, ini nih pasti yang menjadi penasaran nih buat penonton kita, yaitu penghasilan. Nah, ini kita bicara penghasilan, silakan Ko, penghasilan itu seperti apa? Jadi kalau di sini ya untuk penghasilan, kalau untuk penghasilan ya saya ambil range-nya aja ya, saya nggak enak Ya. tentukan fix-nya berapa, saya ambil range-nya aja. Penghasilan saya selama 1 bulan itu kurang lebih 50 sampai 70 juta per bulan. Itu pasti ya Ko. Ya, itu range-nya di situ. Paling tingginya berapa biasanya? Paling tingginya ya kisaran 70. Iya, luar biasa Ko ya, bisa Iya. nggak ke angka itu, sumpah itu luar biasa Iya. sekali. Nah, mungkin di akhir video ini saya ingin memberikan bukan saya ya, Koko yang memberikan pesan terakhir nih buat seluruh Oke. penonton kita Koko. Oh, untuk pesan terakhirnya Ya. adalah investasi terbaik adalah di usia kamu. Nah, jadi hargai waktumu, tempatkan diri kamu ke tempat yang benar, itu akan memastikan tujuan kamu akan sampai. Ya, jadi jangan sampai di usia muda kita terlena. Malah usia muda itu usia yang paling produktif, usia yang paling senang kita melakukan segala hal. Ya, jangan takut gagal. Intinya itu, karena kita mempunyai waktu panjang. Intinya segala hal itu harus dicoba dulu. Lakukan dengan ya pastinya lakukan dengan tanpa ada ya setengah hati, lakukan dengan serius. Ya. Jadi intinya ya hargai waktumu, ya investasi terbaik adalah di usiamu. Itu aja. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan, itu modal terbesar kita yaitu Iya. karena kita masih muda. Nah, itu buat teman-teman yang menonton ini masih muda semua. Iya, Oh, masih masih muda muda ya. semua. Oh, iya. Masih ada 20-an tahun umurnya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian video kita pada hari ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Selamat sore. Selamat sore.